Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali breakdown episode terbaru dari Demon Slayer season ketiga, yaitu episode kelima. So, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Episode ini dibuka dengan adegan Muichiro yang menggendong Kotetsu sehabis membunuh iblis ikan. Di saat itu juga dia menyelamatkan Kanamori yang berusaha tidak dimakan iblis. Kanamori yang selamat bersyukur Kotetsu selamat juga. Setelah keduanya bertemu, Muichiro meminta Kanamori untuk mengganti pedangnya yang sudah rusak. Kanamori setuju dan mengantar Muichiro untuk ke sana. Dia kemudian memandu Tokito dan Kotetsu ke sebuah rumah di mana Haganezuka sedang bekerja. Kozo menjelaskan dia mempunyai pedang untuk Muichiro, sehingga dia bisa kembali untuk melindungi kepala desa. Namun Muichiro menolak tawaran ini dan menarik Kozo ke arahnya. Ternyata di depan sana ada Gyoko yang keluar dari potnya. Untungnya Muichiro sadar, kalau enggak sudah mati tuh Kanamori. Gyoko lalu mengatakan, kau pasti Hashira bukan? Kalau tidak, gak mungkin sadar akan jebakannya. Lalu di tempat lain, warga desa berlari ketakutan karena diserang oleh iblis ikan. Warga lalu membunyikan alarmnya, tapi tiba-tiba saja mau dimakan oleh ikan itu. Di sisi lain, beberapa warga nekat untuk melawan iblis itu, meskipun ya mustahil untuk menang. Nah, untungnya pilar cinta yaitu Mitsuri datang dan membantu menghabisi para monster itu. Mitsuri lalu meminta maaf karena telah datang untuk menyelamatkan warga desa. Setelah itu, dia langsung pergi ke pimpinan desa. Sesampainya di sana, ternyata kepala desa sudah ditangkap oleh iblis ikan. Salah satu warga desa mencoba untuk menyelamatkan Tuan Tenchin, namun dilumpuhkan dengan cepat. Dan warga desa ini melihat ternyata pemburu iblis yang ditugaskan menjaga sudah pada gugur. Tanpa basa-basi, Mitsuri datang dan menggunakan napas cinta jurus pertama untuk menyelamatkan kepala desa. Mitsuri berkata dia tidak akan bisa melihat orang lain disakiti di hadapannya. Sang iblis pun mati menjadi abu dan kepala desa jatuh ke hadapan Mitsuri. Nah, kepala desa yang selamat, dia sedang bermimpi bahwa sedang diselamatkan oleh seorang wanita. Ya, mendengar hal itu, Mitsuri langsung sadar bahwa dia baik-baik saja. Di tempat lain, Tanjiro akhirnya terbangun setelah diserang Karaku sebelumnya. Dia melihat Nezuko sedang membawanya dan berlari. Sekido yang mengejar mereka menyerang menggunakan petirnya. Nezuko mencoba untuk menghindarinya, tapi ujungnya terkena juga. Meskipun kesakitan, Tanjiro berusaha untuk bangkit dan membawa Nezuko pergi. Namun Karaku datang dan mengibaskan kipasnya untuk melumpuhkan
karena jurus andalannya yaitu teknik penapasan tidak akan bisa berguna selain pedangnya tidak akan mampu menembus laput airnya. Gyoko sangat berharap Tokito akan mati di sini. Dan Gyoko mengungkapkan bahwa menghancurkan desa ini akan membuat pemburu iblis kehilangan senjatanya dan akhirnya kepala Ubuyashiki dapat dipenggal. Dan akhirnya mereka dapat membunuh Ubuyashiki. Tanjiro terus memohon kepada Nezuko untuk melepaskan pedangnya. Dan ternyata Nezuko menggunakan jurus darahnya dan membuat pedangnya penuh kobaran api. Tanjiro melihat pedangnya berubah menjadi merah. Dan di sebuah ingatan ada seorang wanita yang sedang kagum melihat pedang Yorichi yang berubah menjadi merah saat bertarung. Tanjiro kemudian sadar ini adalah memori masa lalu leluhurnya yang diwariskan kepadanya. Dan samurai di mimpinya menggunakan anting yang sama dengannya. Tanjiro berkata bahwa meskipun iblis yang dia lawan semakin kuat, tubuhnya tetap bisa terluka. Namun kehidupan terus menyelamatkan Tanjiro untuk tetap survive. Harapan dan perasaan dari mereka yang meminjamkan kekuatan kepada Tanjiro. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan iblis dan menyelamatkan masyarakat. Tanjiro yang marah siap melangkah maju menghajar 3 klon Hantengu. Melihat Tanjiro, Karaku dan Urogi mengejeknya, seraya berkata bahwa pedang itu tidak akan membantunya sama sekali. Namun Sekido justru merasa pedang merah itu sama seperti ingatan Muzan di selnya. Saat mark Tanjiro kembali muncul, Tanjiro mengangkat pedangnya untuk bersiap menyerang. Sebuah aura misterius muncul di belakang Tanjiro, membuat Sekido dan Urogi terkejut bukan main. Tanjiro dengan instan langsung menebas Urogi, dilanjut Karaku, dan langsung berlari dengan cepat ke arah Sekido dan menebasnya sekaligus. Tanjiro teringat ini momen yang sama persis saat dia melawan Hantengu. Momen ketika penapasan dan fisiknya berhasil menjadi sangat kuat melampaui kekuatan lawannya. Setelah dia berhasil menebas klon Hantengu, Tanjiro langsung memburu klon yang terakhir yaitu Aizetsu agar menebas keempatnya secara bersamaan. Tapi Tanjiro di situ melihat gennya yang ada di hutan dan mendapati gennya sudah menusuk Aizetsu dengan tombaknya sendiri. Tapi saat dipanggil, gennya menoleh dan penampilannya sangat mirip dengan iblis. Episode pun berakhir. Nah, itu tadi breakdown episode kelima dari season 3 Kimetsu no Yaiba. Lalu apakah Hantengu sudah terbunuh? Dan apa yang terjadi pada gennya? Kita lihat di episode minggu depan ya. So, itu saja pembahasan Demon Slayer kali ini. Bagi yang ingin diskusi, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.